Namaku Elizabeth. Umurku waktu itu 14 tahun. Dari kamarku yang bercat ungu, hangat, dan penuh poster selebritas favoritku, kenangan tentang kamarku menjadi samar, tergantikan dengan kenangan yang menyeramkan. Aku diculik. Selama 9 bulan aku disekap, diikat di sebuah kamar bawah tanah. Kamar yang lembab dan hampir selalu gelap. Kamar yang pengap dan berbau kecoa. Di sana waktu seperti berhenti. Di sana teriakanku tak akan merembes keluar. Di sana, selama 9 bulan sepasang suami istri penculikku. Kadang mereka sendiri-sendiri mendatangiku, sering juga berdua. Di kamar bawah tanah itu selama 9 bulan, setiap harinya, aku diperkosa. Kata maaf tidak bisa lagi kupungut dari taman bermain. Di sana, sewaktu ada anak mendorongmu sampai jatuh, dan jika kamulah yang duluan mengatakan, "Gak apa-apa, kita tetap berteman kok," kamu akan dianggap anak yang lebih baik dari temanmu. Kata maaf bukan barang hadiah yang bisa kuberikan pada orang lain. Itu adalah hal yang kulakukan untuk diriku sendiri. Memaafkan bukan seperti bermain pingpong. Sejatinya ia personal. Aku tidak butuh orang kedua untuk menciptakan pemaafan. Maaf adalah tentang mencintai diriku sendiri. Maaf adalah tentang membiarkan diriku merasakan emosi apapun dan berkawan dengannya. Dan jika itu kemarahan atau kesedihan atau malah keduanya, kupikir itu juga harus kulakukan. Aku tahu hidupku sudah tak akan sama. Kebahagiaan susah dibayangkan meski aku mau untuk merasakannya. Kedua penculikku sudah merampokku habis-habisan dan tidak meninggalkan apapun selain luka yang berwujud kemarahan dan kesedihan. Aku adalah kemarahan dan kesedihan itu sendiri. Aku tak mengerti apa hidupku bisa kurebut kembali. Selama ini aku bagaikan hidup di dasar sumur. Tak ada yang bisa menolongku. Terbebas dari penculikku tetap tak bisa membebaskanku. Tubuhku adalah penjara, pikiranku adalah penjara, hatiku adalah penjara. Dan sipirnya kejam, penuh penghakiman. Maka di dasar sumur itu aku bergelut dengan lukaku tanpa habis. Di dasar sumur gelap kemarahan dan kesedihan, aku masih mampu melihat sejalur cahaya. Dia yang terus-menerus meyakinkanku kalau masih ada kehidupan di luar sana. Dan aku tahu, aku harus bersabar. Meski seringkali cahaya itu tenggelam dalam gelap kemarahan dan kesedihan yang bergulung-gulung silih berganti. Hanya jeritan-jeritanku yang kudengar memantul dari dinding sumur. Sumpah serapahku pada mereka berdua memantul keras padaku lagi. Penculikku. Penculikku tak hanya merampok masa kecilku. Masa kecilku tak pernah diwarnai dongeng orang tuaku. Aku hidup dalam dongeng itu sendiri. Dongeng mimpi terburuk yang bisa dibayangkan siapa saja. Sehingga untuk hidup di dunia nyata, aku tertatih. Sebelum umur 14, aku merupakan tunas yang siap tumbuh menjadi rindang. Hingga penculikku datang. Hari demi hari diperkosanya aku bagaikan mereka menanam benalu pada tubuhku. Hari demi hari benalu itu kian rimbun, menutup diriku seluruhnya, menyedot saripati daya hidupku sepenuhnya. Hingga aku terbebas dari ruangan berbau kecoa busuk itu.
Benalu sudah dicabuti hingga habis. Namun, saripati daya hidupku habis. Sekali pukul, robohlah aku. Debu yang dibawa angin menyentuh kulitku sudahlah bagai bencana bagiku. Dari dasar sumur bisa kulihat sekejap cahaya datang. Menghiburku, cahaya yang bagai kilat. Sekejap hadir. Perginya begitu lama. Kurindukan setiap saat. Rindu itu membuatku terus percaya bahwa suatu saat aku akan bertemu matahari yang cahayanya lebih kekal. Kepercayaan ini melahirkan niat dan keinginan untuk merawat luka-lukaku. Niat itu membuatku terus berjalan dan melanjutkan hidup. Lalu aku terus berjalan dengan niat untuk merawat luka-lukaku dan mencari matahari. Entah mengapa niat itu mengantarku pada beberapa pertemuan. Seperti ketika aku dihentikan oleh satpam di galeri seni. Ia menawarkan untuk bercerita tentang rangkumannya terhadap fenomena alam. Ia berkata bahwa wujud adalah pahatan tanah liat yang terpenetrasi dari sesuatu yang tak berwujud. Tidak ada cawan tanah liat, yang ada hanyalah tanah liat. Tapi bagaimanapun juga, cawan tanah liat ada. Ia melanjutkan bahwa manusia kehilangan sentuhan feminim, yang melepaskan dirinya dari daya hidup alam, berkelanjutan dengan kehilangan dirinya sendiri dan daya hidupnya. Dengan aksen Maduranya, ia melanjutkan cerita tentang Sundaland. Ia menutup bahwa pikiran hanya perangkat keras. Lalu aku bertemu penjaga buku di pameran Fajar Merah untuk bertanya tentang Ronggo Warsito. Ia bercerita tentang cakra, cahaya api ungu, para master yang moksa dan hidup pada dimensi cahaya. Ia menutup bahwa pikiran hanyalah perangkat keras. Aku bertemu temanku. Ia melatihku mengemudi. Ia bertanya, "Apakah kamu selalu cemas?" Dan aku menjawab, "Ya, dan semua ini hanyalah perangkat keras." Kemudian aku bertemu dengan perempuan di tengah hutan. Mata rubinya menarik perhatianku. Ia berkata, "Aduh sayangku, kamu melalui hidup yang begitu berat. Kemarilah, mari kita kembalikan hatimu yang tercerai-berai." Ia menyentuh pundakku dan menghitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bernafaslah denganku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mari kembalikan hatimu. Mereka merindukanmu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bernafaslah denganku. 1, 2, 3. Semuanya hanyalah perangkat keras. Pada akhirnya, secara perlahan kubuka diriku menerima kehadiran luka-lukaku. Aku hanyalah perangkat keras seperti layar putih, di mana tragedi dan komedi datang silih berganti. Tetapi itu tidak menjadi aku, karena hanya aku dan lukaku yang menemaniku. Lalu dengan tertatih aku belajar menyadari kalau aku marah. Aku menyadari kalau aku terluka. Aku menyadari sesuatu hal yang mengerikan dan traumatis telah terjadi padaku. Meskipun aku sadar bahwa luka-lukaku tak akan pernah sembuh, melainkan hanya bisa dirawat dan tidak untuk disembuhkan. Kemudian aku dengan telaten berusaha menyukai tindakan untuk merawat lukaku. Secara perlahan, aku menyukai lukaku.
dan secara otomatis aku mencintai lukaku. Maka pada akhirnya tidak ada yang bisa aku lakukan selain mencintai diriku sendiri. Ketika aku mulai mencintai diriku sendiri, tidak ada yang bisa aku lakukan selain mencinta, termasuk mencintai penculikku dulu. Dalam keheningan kutemui mereka di sana. Aku katakan pada mereka, aku memaafkanmu dan aku mencintaimu. Semoga engkau menemukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu terus dan terus bertumbuh. Pada saat itulah aku sudah bisa merasakan hangatnya matahari.